Oke, daon nih. Atau cakap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Saroni karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kedua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kusnul Nurmawarsari, biasanya dipanggil Mawar. Ya. Ketiga, saya akan membacakan biografi Bapak Muhammad Saroni secara singkat. Bapak Muhammad Saroni adalah seorang sastrawan, penulis, dan pendidik yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Bapak Saroni juga aktif membina generasi muda melalui literasi serta terlibat dalam komunitas sastra lokal seperti Terminal Sastra Mojokerto dan berbagai forum nasional seperti Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia. Adapun karya pertamanya dari Bapak Saroni yang berjudul Orang Miskin Harus Bersekolah dan karya terbarunya yang berjudul Kenangan Kampung yang Hilang. Baik, dan yang keempat yaitu sesi wawancara dengan Bapak Saroni. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sejak kapan Bapak menyadari bahwa Bapak ingin menjadi seorang penulis? Kalau berbicara tentang kapan ingin menjadi penulis, sebenarnya ketika masih kuliah di Surabaya pun kita sudah menulis. Hanya saja pada waktu itu menulisnya tidak dipublikasikan di media tulis, tetapi di siaran radio. Pada waktu itu ada sebuah pemancar radio yang pada jam-jam malam itu menerima kiriman puisi dari pendengar. Nah, pada saat itu saya selalu ikut, saya kirim ke sana, kemudian didengarkan di rumah. Itu yang pertama ketika saya menulis. Kemudian kebangkitan menulis itu juga ketika sudah lulus. Ketika kita sudah lulus dari IKIP, itu mulai kita mantapkan untuk menulis. Memang kalau kita lihat dari latar belakang mungkin banyak juga yang heran, tapi enggak juga heran sih, karena saya mempunyai basis teknik mesin, tetapi lebih menyukai ke bahasa. Ini pun dulu waktu kuliah juga menjadi sasaran gojlokan. Ketika kita harus ke perpustakaan itu, semua teman menuju ke lorong teknik, saya sendiri menuju ke lorong bahasa. Jadi di situ. Jadi, begitu lulus kemudian mengajar, nah pada saat itu kita mulai memantapkan diri untuk menulis. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain menulis, apa hobi atau aktivitas lain yang Bapak sukai dan mempengaruhi karya-karya Bapak? Hobi yang paling mempengaruhi saya itu adalah bertanam. Saya menanam bunga, saya menanam tanaman ini. Ini sangat mempengaruhi bagi proses menulis saya. Karena ketika saya mengalami kebuntuan menulis, maka saya akan beralih ke tanaman, mencari keterangan, merawat tanaman gitu ini begitu. Jadi dengan begitu nanti kebuntuan itu bisa terselesaikan selalu, insya Allah seperti itu. Jadi menulis, bertanam, ini yang kali juga ini hobinya begitu. Baik, yang selanjutnya, jika bukan seorang penulis, profesi apa yang kira-kira Bapak akan tekuni? Saya mengikuti pendidikan di Fakultas Pendidikan. Jadi sudah barang tentu arahnya ya ke pendidikan. Jadi kalau saya tidak dari penulis ya pasti tetap akan ada di pendidikan sebagai guru itu. Baik. Bagaimana proses Bapak dalam menulis mulai dari awal hingga selesai? Apakah Bapak memiliki kebiasaan khusus saat menulis? Pada awal prosesnya
pertama dulu itu saya membuat kotak-kotak kertas. Jadi ada kotak-kotak kertas ini, ada kotak-kotak kertas. Kemudian saya potong kotak-kotak gini, saya masukkan ke saku. Ketika saya berangkat ngajar gitu ya, kemudian ada sheet gitu, saya berhenti, saya tulis. Utamanya saya tulis, kemudian kita berangkat lagi. Hanya mengikat intinya, saya tulis intinya, kemudian saya masukkan saku lagi, kemudian berangkat. Itu biasanya yang kita benar. Kemudian yang kedua, setelah perkembangan teknologi, adanya HP, kemudian ada aplikasi WA, maka di WA ini saya menulis. Caranya bagaimana? Saya membuat grup, saya ajak teman saya membuat grup, kemudian setelah grup itu tercipta, teman saya keluarkan. Sehingga grup itu hanya isinya saya saja. Dan kemudian di grup itulah saya akan menulis. Dan grup itu akan saya beri nama sesuai dengan tema yang akan saya tulis. Hingga setiap hari saya nulis di sini. Bahkan setiap bisa belajar, bekerja kan ya, berangkat mengajar, kalau di tengah jalan ada ide ya saya berhenti nulis dulu, minggir nulis, kemudian berangkat lagi gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mendefinisikan kepenulisan Bapak? Apakah ada penulis atau karya lain yang mempengaruhi gaya Bapak? Sebenarnya untuk gaya saya nggak bebas ya. Awalnya sih saya kepingin menulis sebuah protes, karena awal itu saya mempunyai kecenderungan favorit saya itu lirik-liriknya Iwan Fals. Sejak tahun 85 itu saya merupakan penggemar Iwan Fals. Jadi setiap kaset keluar itu saya mesti, dan liriknya itu bagus-bagus. Walaupun kemudian protes, isinya protes, itu yang mengangkat saya untuk menulis. Jadi kemudian berkembang, saya baca buku ya Rendra itu juga bisa kita jadikan sebagai acuan juga. Kemudian ada Gunawan Muhammad itu, kemudian terakhir ini Sapardi Mojoko Pinurbo itu bagus. Kalimat-kalimatnya sederhana tapi enak. Itu. Jadi memang harus banyak membaca ya. Kalau kita harus banyak membaca. Baik, untuk yang selanjutnya, dalam karya-karya Bapak, manakah karya yang paling berkesan bagi Bapak? Di dalam hal ini kan kita ada dua versi ya. Saya menulis fiksi, saya juga menulis non fiksi. Di tulisan non fiksi saya itu seperti disebutkan tadi, pada latar belakang cerita saya itu orang miskin harus sekolah. Itu merupakan satu tulisan non fiksi yang menurut saya pas, yang harus saya suarakan. Karena pada waktu itu ya kita itu berasal dari kelompok orang bawah. Kita mencoba untuk mencari kesempatan kesempatan pendidikan, begini, ikut sana ikut sini, kakak itu yang dikatakan kakak. Akhirnya mencapai apa yang kita harapkan, dan setelah menjadi guru, saya itu berkenan, kenapa orang-orang yang miskin itu kok kesempatannya kecil, banyak anak-anak yang orang tuanya tidak mampu itu ternyata juga tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Saya tulis itu semacam sedikit protes. Dan juga pada waktu itu ada sebuah buku yang mengatakan, ada sebuah buku yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah. Nah, itu pada waktu itu ada buku Orang Miskin Dilarang Sekolah. Kemudian saya counter dengan itu, orang miskin harus sekolah. Itu.
Itu yang paling kemudian yang untuk fiksinya saya lebih dua. Yang pertama itu buku fiksi pertama ya. Buku fiksi pertama itu Surat Cinta untuk Aimel. Saya beri judul Surat Cinta untuk Aimel. Ketika buku itu terbit, maka ada banyak teman-teman bertanya, Aimel itu siapa? Pasti itu. karena namanya bukan Aimel, namanya bukan Aimel. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Akhirnya saya samakan Aimel itu aku ingin menulis. Dari Aimel itu aku ingin menulis. Itu. Dan yang terakhir ini juga menurut saya lebih berkesan bagi saya karena kenangan kampung yang hilang itu saya mencoba untuk menerawang dari jauh peristiwa yang terjadi di tetangga kita. Gimana? Lapindo. Oh, Lapindo, Sidoarjo. Ya, di Lapindo itu kan ada peristiwa itu di mana beberapa kampung hilang karena terkubur oleh lumpur. Nah itu saya coba untuk menerawang dari sini, saya coba untuk menganalisa kita terjadi. Sebenarnya ada yang baru lagi tapi belum sempat muncul. Setan terus dilahirkan. Itu yang terakhir. Tapi belum muncul ya. masih dalam penggodokan dalam proses. Itu yang menurut saya nyaman. Jadi selanjutnya dari menulis tadi, apakah tantangan terbesar bagi Bapak saat menulis? Tantangan terbesar bagi saya ketika menulis itu apa ya? Karena setiap tantangan itu selalu tak berikan pengalian ya. Tapi yang jelas itu tantangannya adalah ketika kita mengalami titik hitam, blok hitam itu, black hole. Ya, ketika kita mengalami black hole, kita bahkan ketika kita mengalami itu menghadapi laptop itu 1 jam belum ada apa-apa. Jadi laptop nyala kita hadapi gini, kita nulis busuk mana, kita nulis busuk mana, tidak nyambung. Tapi akan lebih mudah diselesaikan ketika di sini. Jadi ketika kita belajar di laptop itu ya kita matikan, kita balik ke HP lagi, kita WA. Nah kalau kita WA itu tidak pernah ingat ingat waktu sudah kalau WA itu kita menyesili. Kalau ketika sudah menulis itu saya tidak pernah tidur malam, tapi tidurnya pagi. Begadang. Iya, di WA itu tulis terus gimana. Satu kali menghadapi WA itu bisa 4 puisi sudah selesai. Apalagi kalau kita sudah menanamkan deadline. Setiap saat kita kan harus mengalami deadline. Kalau kita menerapkan deadline itu menulis itu kan lebih enak. Kalau kita tidak ada deadline kita itu gambiar. Karena kita tidak ada manajemen waktu. Iya, benar. Nah, kemudian satu yang saya itu juga menerapkan jatah menulis. Jadi sehari itu saya harus menulis berapa paragraf kalau seandainya non fiksi. Kalau fiksi itu berapa puisi itu ya. Misalnya satu hari untuk non fiksi itu saya harus menulis 2 paragraf, ini sudah 2 paragraf atau 2 lembar ya, 2 lembar. Dipaksakan untuk 2 lembar, sudah saya tekankan 2 lembar sehari. Jadi nulis 2 lembar. Kalau udah 2 lembar, kalau ada lebihnya ya itu bonus. Puisi juga gitu. Kita tulis sehari satu puisi, 2 puisi. Kalau seandainya 1 bulan berarti sudah 60 judul berarti sudah 1 buku. 1 buku. Tapi biasanya 1 buku saya isi 100 puisi. 1 puisi. Tujuannya begitu. Baik, selanjutnya
Apa pesan Bapak untuk para penulis muda yang baru mulai berkarir mereka di dunia sastra? Satu hal yang sering kali saya dengarkan dari adik-adik ya, aku gak bisa nulis. Nah, iya. Iya. Saya tuh tidak bisa nulis, apa yang saya tulis. Nah, ini yang menjadi momok paling besar, ini menjadi penyakit yang paling besar untuk bisa melanjutkan menulis. Karena kalau kita sudah bilang tidak bisa, itu sudah semua akan mati, berhenti tak gitu. Karena dalam hidup itu kan sebenarnya tidak ada kata tidak bisa. Yang ada itu belum bisa. Jangan sampai pernah mengatakan tidak bisa. Aku tidak bisa. Saya belum bisa. Karena dalam hal itu berarti kita sedang proses belajar, kita proses. Kemudian jangan patah semangat. Jangan pernah patah semangat ketika menulis. Karena menulis itu sebuah proses, maka butuh panjang waktunya. Terus jangan minder. Ini yang ketika kita kumpul-kumpul bersama-sama itu sing nom-nom, ya, nggak pernah berbaur, ada seperti kehilangan kepercayaan diri itu. Aku senior, aku junior, senior kawan dia aku. Karena penulis itu sebenarnya tidak ada senior, tidak ada junior, yang ada kan hanya memang waktunya lebih dulu. Nah, setiap level itu kan permasalahannya berbeda. Setiap level itu apresiasinya berbeda. Antara orang tua dengan anak muda itu berbeda. Mungkin lebih fresh anak muda, lebih produktif anak muda. Tapi mungkin dalam hal persapaannya lebih mantap orang tua, tapi lebih produktifnya kan anak muda. Seusia sampean ini nenggai puisi wah kayak nenggai surat kayak dua lembar ya itu yang bilang jangan patah semangat, jangan minder, jangan pernah mengatakan tidak bisa. Terus lakukannya, proses ini kita lakukan. Terus banyaklah belajar, membaca, terus banyaklah jalan-jalan. Banyak jalan-jalan. Gak apa-apa ya, itu gak apa-apa jalan-jalan. Karena ketika kita berjalan itu banyak sekali cerita yang akan kita dapatkan. Benar. Karena sebenarnya kita membaca itu kan tidak hanya buku. Kita itu tidak hanya membaca buku, tapi ketika kita melihat kucing mau lewat jebat, kita kucing lewat jalan, nyebrang jalan, itu juga sebuah cerita. Ketika ada orang tua mau nyebrang jalan, tolak kalau saya ingin nyebrang, itu kan sebuah cerita juga. Inspirasi. Iya, inspirasi. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku gak punya ide, Kehabisan ide. tidak mungkin lah. Tuhan itu sudah memberikan sekian banyak apa yang bisa kita pelajari, bahkan apa yang bisa kita tulis. Jadi itu yang harus kita tekankan dalam diri. Aku ingin jadi menulis, maka saya harus ada begini tadi. Ya, baik. Kan tadi dari menulis ini, apa pesan Bapak kepada pembaca sastra di Indonesia? Pesan untuk pembaca sastra, yang pertama itu yang jelasnya, janganlah kita itu membeda-bedakan senioritas ataupun junior daripada penulis. Karena setiap hasil tulisan itu adalah yang terbaik, khususnya bagi penulisnya. Kita sebagai pembaca itu kita mengapresiasi dan kemudian memberikan tanggapan. Nah, tanggapan ini kalau dalam hal ini kata janganlah cuma tanggapan itu membantai. Tanggapan itu membangun, mendukung. Gitu. Banyak-banyaklah membaca buku-buku karya. Ya, kalau kita punya Rendra, kita punya Sapardi, kita punya banyak sekali itu,
cobalah membaca. Kalaupun kita misalnya, aduh, kos-kosanku, duit kos-kosan tamuku mek didik, daftar diri ke perpustakaan, mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan, kemudian setiap saat dijadwalkan untuk ke perpustakaan, membaca di sana. Kalau jadi anggota perpustakaan kan enak, kita bisa pinjam buku, kita bisa baca bebas di sana. Sebenarnya mau beli kan mahal. Buku sekarang mahal. Dan juga kalau sudah banyak seperti saya di sana ya apa kalau ini ngatur. Sudah banyak di sana ya apa itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan atau nilai yang paling ingin Bapak sampaikan melalui tulisan Bapak kepada pembaca maupun penulis? Pesan yang kita inginkan, bahkan ini sebenarnya juga merupakan pesan umum ya, jadi setiap penulis itu berkeinginan agar apa yang disampaikan di tulisannya itu bisa diresapi oleh masyarakat, kemudian bisa diambil intisarinya apa yang diinginkan, kemudian masyarakat menjadi lebih baik. Yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan jawaban Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.